Sahabat sosial semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan pada kesempatan pagi ini sahabat sosial dimanapun berada ada dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan skema pembayaran bantuan sosial program Keluarga Harapan di bulan Oktober tahun 2020, di mana di bulan Oktober tahun 2020 ini akan terjadi perubahan skema pembayaran. Biasanya selama tahun 2020 dari mulai bulan April sampai dengan bulan September kemarin, para KPM PKH mendapatkan bantuan secara per bulan. Nah, di bulan Oktober ini akan terjadi perubahan skema pembayaran. Mereka akan mendapatkan bantuan tahap 4 secara sekaligus untuk alokasi Oktober, November, dan Desember. Artinya, bulan Oktober ini para KPM PKH akan mendapatkan bantuan 3 kali lipat dari biasanya yang mereka dapatkan ketika saat bulan kemarin mendapatkan hanya skemanya per bulan. Sama halnya juga di bulan November dan bulan Desember mereka tidak akan mendapatkan bansos PKH lagi. Nah, tapi selain daripada itu, kita juga harus mengetahui perhitungannya, berapa nominal yang akan didapatkan oleh KPM PKH ketika mereka mendapatkan bansos PKH di bulan Oktober nanti. Nah, untuk mengetahui berapa perhitungan di masing-masing keluarga penerima ini, maka kita harus mengetahui jumlah tanggungan dari masing-masing kategori, nominal yang akan diterima dari masing-masing kategori para penerima PKH. Kita mengetahui bahwa di PKH ini adalah bansos sosial yang bersyarat, di mana syaratnya itu minimal dia ada 7 kategori yang harus dipenuhi oleh masing-masing KPM. 7 kategori itu, yang pertama ibu hamil, yang kedua anak usia dini, yang ketiga anak usia sekolah SD, SMP sama dengan sampai SMA, kemudian lanjut usia dan disabilitas berat. Jumlah bantuannya berapa? Jumlah bantuan yang akan diterima, bumil itu sebesar 3 juta rupiah, anak usia dini 3 juta rupiah, SD 900 ribu rupiah per tahun, SMP 1.500.000 rupiah per tahun, SMA 2 juta rupiah per tahun, disabilitas berat dan lanjut usia nominalnya 2.400.000 rupiah per tahun. Tapi untuk tahun 2020 ini, karena ada kasus pandemi, para KPM PKH mendapatkan tambahan sebesar 25% dari jumlah bansos per tahun. Artinya mereka mendapatkan satu tahap bantuan yang diberikan selama per bulan. Kapan itu diberikannya? Yang 25% itu sudah diberikan pada bulan April, Mei, dan Juni kemarin. Jadi untuk bulan Oktober ini para KPM PKH dia akan mendapatkan bansos hanya untuk tahap 4 di tahun 2020 saja. Perhitungannya seperti apa? Sebelum kita lanjutkan video ini, bagi sahabat sosial semuanya, tolong siapkan dulu kertasnya, siapkan dulu pensilnya, siapkan dulu penanya. Kita akan mulai belajar menghitung bagaimana skema yang akan diberikan oleh para KPM PKH berdasarkan kategori-kategori yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, contoh, dalam satu keluarga dia memiliki balita, maka ketika di satu keluarga itu hanya memiliki balita, dia akan mendapatkan bantuan PKH di bulan Oktober nanti sebesar Rp750.000. Apabila si ibu tersebut pertama sudah memiliki balita, terus kemudian sekarang kondisinya sedang hamil, maka akan mendapatkan lagi bantuan sebesar Rp750.000. Jadi di bulan Oktober nanti si ibu tersebut karena sedang kondisi hamil dan sedang memiliki anak balita, dia akan mendapatkan Rp1.500.000. Kemudian apabila bertambah lagi mempunyai anak usia SD yang sedang sekolah SD, jumlah bantuan SD per tahun Rp900.000. Perhitungannya gampang, tinggal dibagi 4. Berarti per triwulan, per tahap dia akan mendapatkan Rp225.000. Nah, berarti si ibu tadi kondisinya sedang hamil, dia memiliki balita, terus kemudian memiliki anak sekolah yang baru usia SD, maka bantuannya menjadi Rp1.725.000 dan itu akan didapatkan di bulan Oktober kali ini. Sangat gampang. Apakah semuanya ketujuh kategori itu seandainya dimiliki oleh satu keluarga itu bisa didapatkan? Jawabannya tidak.
PKH hanya mengcover 4 kategori dari 7 kategori dalam satu keluarga. Itu. Terus kemudian yang terakhir, lanjut usia dan disabilitas. Lanjut usia dan disabilitas ini adalah komplementaritas dari KESOS, kesejahteraan sosial, di mana bantuan yang diberikan oleh Kemensos terhadap KPM yang memiliki lanjut usia dan disabilitas itu hanya satu dalam satu keluarga. Hanya satu orang dalam satu keluarga. Contoh, ini berbeda perhitungannya dengan yang tadi. Kalau Bumil SD seandainya memiliki anak SD 2, yang satu kelas 1, yang satu lagi kelas 6, maka 225 tinggal dikalikan 2. Menjadi Rp450.000 kalau seandainya satu keluarga itu memiliki 2 anak SD. Tapi untuk lanjut usia, seandainya ada satu keluarga yang ada satu usia yang 70 tahun ke atas, maka walaupun 2 orang yang di cover oleh PKH itu hanya 1 orang. Artinya si keluarga tersebut hanya akan mendapatkan bansos sebanyak 600.000 saja, walaupun lanjut usianya ada 2 orang, baik itu yang di cover itu dari pihak laki-laki ataupun dari orang tua istrinya si pengurus tersebut. Nah, terus kemudian apabila ada kasus lanjut usia tapi dia juga mempunyai cucu, sahabat sosial semuanya, yang di cover oleh PKH adalah keluarga inti. Yang dimaksud dengan keluarga inti adalah 1 ke atas dan 1 ke bawah. Artinya 1 dari pengurus itu ke atas dia bisa orang tua. Kalau orang tua berarti bisa, kalau usianya lebih dari 70 tahun, maka lanjut usia itu bisa dikategorikan masuk dalam kategori PKH. Atau 1 ke bawah. 1 ke bawah berarti itu hubungannya anak dari pengurus. Nah, ketika anak dari pengurus itu bisa di cover selama mereka ada dalam kategori PKH yang sudah disebutkan tadi, baik itu usia dini, sekolah ataupun disabilitas. Adapun cucu karena itu bukan keluarga inti, bukan 1 ke atas ataupun 1 ke bawah, itu tidak di cover oleh PKH. Jadi itu yang harus dipahami oleh kawan-kawan semuanya. Dan seandainya di lapangan adalah penerima PKH yang belum mendapatkan perhitungannya tidak sesuai, nanti di bulan Oktober tidak sesuai dengan kenyataan yang di lapangan, tinggal laporkan ke pendamping untuk dilakukan pemutakhiran data. Tapi KPM PKH juga memiliki kewajiban, dia harus melengkapi administrasi kependudukannya. Kalau seandainya memiliki anak yang baru lahir, anak balita yang baru usianya lahir, segera mutakhirkan kartu keluarganya, masukkan anak tersebut ke dalam kartu keluarga, lalu laporkan ke pendamping untuk dimutakhirkan. Jadi seperti itu skema bantuan yang akan diterima oleh para penerima PKH di bulan Oktober nanti. Jadi ulangi lagi, di bulan Oktober nanti para KPM PKH akan mendapatkan bantuan untuk tahap 4 di tahun 2020. Jumlahnya sebesar 3 kali lipat seperti biasa yang mereka dapatkan per bulan. Untuk tahun 2021 seperti apa? Tahun 2021 akan seperti sama lagi skemanya. Jadi di bulan Januari akan ada pendistribusian bansos untuk tahap 1 tahun 2020. Tahap 2-nya akan cair di bulan April, tahap 3-nya akan cair di bulan Juli, dan tahap 4-nya akan cair di bulan Oktober tahun 2021. Nah, bagaimana? Sekarang udah bulan Oktober, sahabat sosial semuanya sudah siap untuk mendistribusikan, membantu para KPM PKH kita mendapatkan haknya sebagai penerima bansos PKH. Apabila sudah siap, satu hal yang paling penting yang terakhir, bahwa bansos PKH ini semuanya harus mengutamakan protokol kesehatan. Semua bisnis proses PKH harus mengutamakan protokol kesehatan, baik itu pertemuan kelompok, sosialisasi, program P2K2-nya, ataupun nanti pada saat penyaluran bansos harus mengutamakan P2K2. Datang ke tempat pendistribusian, penyaluran ke ATM atau yang lain sebagainya tempat penyaluran, jangan lupa dari rumah menggunakan masker. Terus kemudian pada saat penyaluran di ATM
protokol kesehatan tetap digunakan, membawa hand sanitizer, jaga jarak antrian, terus kemudian setelah menggunakan mesin ATM jangan lupa bersihkan lagi tangannya untuk kemudian dibersihkan dan gunakan hand sanitizer ataupun sabun yang sudah disiapkan oleh Himbara. Biasanya di tiap ATM sudah disiapkan oleh Himbara. Setelah itu, setelah selesai mendapatkan bansos, jangan main kemana-mana dulu, KPM-nya wajib langsung pulang ke rumah. Sampai dengan di rumah, bajunya dibuka, yang bekas dipakainya direndam dengan air sabun, dan KPM menggunakan baju yang lain. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kawan-kawan semua dalam melakukan penyaluran pendistribusian bansos PKH di bulan Oktober tahun 2020. Sekian yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.